Tuh, bebas teh. Mau dipilih siapa yang mau ini di bawah saja. Oke, makasih banyak Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian semua dalam kesehatan, dalam keadaan sehat, fisik dan mental. Hai. Oke, hari ini kita akan mulai membahas tentang sosiologi pendidikan. Pembahasannya agak saya harus katakan ini pembahasan basic sekali, jadi penting untuk dipahami. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa ada yang ragu segala macam, selesaikan di pertemuan ini, karena supaya nanti penjelas untuk materi selanjutnya bisa enak gitu loh buat kalian dan buat saya ketika membaca dan lain sebagainya. Presenter sudah siap? Pres? Ya, Pak. Ya Pak. Oke. Tidak perlu berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persiapkan. Saya persiapkan, saya persilahkan. Ngomong aja typo. Pencet sama doang. Ada PPT-nya enggak? Ada. Oke. Ada gede banget. Baik, ini langsung dimulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, saya nggak bisa on cam karena kamera saya nggak bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama yang terdiri dari Hasina Putri Maharani, dan saya sendiri Muhammad Rahim Ubaidillah, dan ada juga yang ketiga Fatul Mizan tapi tidak ada kabarnya, Pak. Langsung saja kami akan memulai presentasi pada pagi menuju siang ini yang bertema tentang Lanjut ya. Biarkan saja yang tidak ada kabarnya itu. yang bertema tentang budaya dan sosiologi budaya. Pengertian budaya. Pengertian budaya adalah general process of intellectual, spiritual, and aesthetic development and factual way of life, whether of people, a spread of group or humanity in general. The work and practice of intellectual and especially artistic activity, bahwa proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetika, cara hidup tertentu baik dari suatu bangsa, suatu periode, suatu kelompok, atau kemanusiaan secara umum, karya dan praktek aktivitas intelektual, dan khususnya artistik, bahwa budaya awalnya berarti merawat atau membudidayakan sesuatu, dan khususnya hewan atau tanaman. Maka kata bendanya pertanian sejak abad ke-18 dan seterusnya. Pengertian budaya ini sebagai penanaman atau secara khusus diasosiasikan dengan kemajuan spiritual dan moral umat manusia. Terlibat dalam makna budaya adalah gagasan tentang suatu proses, bahwa tidak seperti beberapa makna istilah
yang menyarankan produk akhir, bahwa misalnya istilah budaya sering digunakan untuk mengartikan produk yang sebenarnya seperti opera, konser, sastra, majalah, buku, pulp, dan surat kabar. Dan istilah budaya Victoria menyiratkan kumpulan materi yang sudah tersedia untuk dipelajari, bahwa namun seperti yang diingatkan Williams sejak abad ke-19 dan seterusnya, dengan pertumbuhan negara-negara dan minat romantis pada seni rakyat, menjadi perlu untuk berbicara tentang budaya dalam bentuk jamak untuk membedakan antara budaya tertentu dan negara yang berbeda, tetapi juga antara budaya tertentu dan variabel dari kelompok sosial dan ekonomi dari suatu bangsa. Lanjut kepada Tina Putri. Oke, baik. Di sini penjelasan mengenai cultural studies. Cultural studies termasuk studi atas kebudayaan yang menjadi praktik signifikasi sebagai representasi atau konstruksi sosial. Jika kita menghitung mundur nih, yakni pada era 90-an, cultural studies fokus utamanya pada subjektivitas dan identitas, yakni bagaimana cara kita mengeksplorasi dan mendeskripsikan diri kita kepada orang lain. Jadi, cultural studies merupakan ranah suatu arena disiplin yang bersifat menghubungkan, yakni salah satu contohnya yaitu untuk menguji hubungan antara kebudayaan dengan kekuasaan. Tentunya, ada banyak macam bentuk kekuasaan yang digunakan lalu dieksplorasi dalam cultural studies ini. Dalam referensi yang kita pakai juga, mengatakan bahwa cultural studies itu meliputi dan berhubungan dengan praktik institusi, kepercayaan, kebiasaan, kompetensi, hingga rutinitas yang dilakukan pada suatu masyarakat. Selanjutnya, boleh next slide. Mohon maaf, aku boleh next slide. Oke, baik, terima kasih. Yang selanjutnya, cultural sociology. Muncul akibat adanya pergantian budaya yang dimana membuat tersadarnya para akademisi bahwa budaya itu bukan sekedar refleksi dari keadaan sosial ekonomi saja, namun lebih dari itu. Untuk mempelajari budaya, kita dapat mempelajarinya dalam cultural sosiologi budaya ini. Tentu saja terdapat 3 pendekatan untuk mempelajari budaya kali ini. Pertama, pendekatan budaya dalam praktik, yakni guna menyelesaikan atau memecahkan satu masalah. Untuk pendekatan yang kedua, yakni menggunakan studi produksi budaya, yakni guna mempelajari pelaku budaya yang berada di industri budaya melalui tindakan mereka namun dalam batasan organisasi. Pendekatan yang ketiga ini lebih merangkap pada studi mengenai kerangka-kerangka budaya yang dimana menitikkan terhadap makna. Untuk cultural sociology yang menggunakan pendekatan budaya yang bersifat empiris ini, yakni untuk menciptakan dan sebagai representasi budaya maupun kehidupan sosial. Budaya di sini juga melebihi persoalan sastra, seni, ataupun musik, melainkan juga membahas mengenai praktik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pendekatan dari cultural sociology ini juga yang menjadi pembeda dengan cultural studies tadi, sebagaimana yang dimaksud orientasi budaya pada cultural studies meliputi permasalahan kekuasaan dan praktik. Selain itu, kelas, ras, gender, posisinya berada pada pendekatan ini.
yang bentuknya berdasarkan teori tradisional dan praktik sosiologi. Beralih pada cultural sociology, di mana orientasinya itu berupa persoalan kekuasaan, konflik, serta perjuangan, karena ini menggiring pada tatanan budaya pada masyarakat, lalu disusun kembali sebagai suatu produk dan membentuk struktur budaya. Selain itu, untuk kelas, gender, ras, atau yang lainnya itu dibangun dan diartikulasikan. Selanjutnya. Selanjutnya ada sociology of culture. Di Inggris juga digunakan dengan istilah sociology of art. Namun disiplin ini justru hanya caranya yang hampir sama, tetapi objek yang ada pada sociology of culture ini lebih luas dari praktik budayanya itu sendiri. Pendekatan sosiologi kontemporer terhadap kebudayaan sering dibagi antara sociology of culture dan cultural sociology. Istilahnya sama, meskipun tidak bisa dipertukarkan. Sociology of culture adalah, ini yang sebelumnya, konsep yang lebih kuno dan mempertimbangkan beberapa topik dan objek sebagai budaya, lebih sedikit atau kurang dari yang lain. Dalam hal analisis untuk sociology of culture ini, sering kali berupaya menjelaskan beberapa fenomena budaya yang berbeda sebagai produk dari proses sosial. Sementara sosiologi budaya melihat cultural sociology itu melihat kebudayaan sebagai komponen penjelasan tentang fenomena sosial. Next slide. Silahkan boleh dibaca. Ya, perspektif budaya dalam sudut pandang antropologi. Jadi para antropologi ini mendefinisikan budaya yakni sebagai cara serta pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan apa yang dipelajari dalam suatu masyarakat. Dalam studi Walker yang membahas perihal masyarakat dan budaya dalam sosiologi dan antropologi, terbilang bahwa mengenai manusia dan budaya merupakan kata untuk hal yang sama. Oleh karena itu, diperlukan untuk membahas mengenai ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya, seperti halnya sosiologi dan antropologi sosial, lalu arkeologi dan antropologi budaya. Jika berbicara soal Amerika, antropologi di sana merupakan ilmu budaya. Begitu halnya dengan arkeologi. Berbeda dengan di Inggris yang di mana disiplin ilmu itu terpisah. Lalu berkaitan dengan antropologi, budaya tadi ternyata ilmu-ilmu budaya ini terbagi ke dalam 3 sektor, yakni budaya material, budaya ideal, dan budaya sosial. Budaya sosial inilah yang cocok dan disukai masyarakat. Sedangkan pada ilmu sosial, budaya ditunjukkan dengan ideologi. Maka dari itu masyarakat dan budaya menjadi saling terpaut, seperti masyarakat berada di bawah budaya dalam ilmu budaya. Begitu juga budaya yang berada di bawah masyarakat dalam ilmu sosial. Lanjut. Perspektif budaya dalam sudut pandang sosiologi. Objek studi sosiologi yakni budaya. Terlebih lagi sering pergantian waktu di mana pergantian budaya juga mengikuti. Sosiologi kembali untuk mengambil budaya sebagai kajian kehidupan sosial. Salah seorang sosiolog Inggris terkemuka bahwa ia mengenai sosiologi kebudayaan dalam hubungan dengan masyarakat. Menerangkan bahwa ketika kita menggunakan istilah tersebut dalam percakapan biasa sehari-hari, kita sering berpikir tentang kebudayaan, sama dengan karya-karya akal yang lebih tinggi, seperti seni, sastra, musik, dan lukisan. Konsepnya meliputi kegiatan-kegiatan tersebut.
tapi juga jauh lebih banyak dari itu. Lalu kebudayaan berkenaan dengan keseluruhan cara hidup anggota-anggota masyarakat. Kebudayaan meliputi bagaimana mereka berpakaian, adat, kebiasaan mereka, dan hidup keluarga, pola-pola kerja mereka, acara keagamaan, dan pencarian kesenangan. Kebudayaan meliputi juga barang-barang yang mereka ciptakan dan yang mereka bagi, mereka dan anak-anak pabrik dan mesin, komputer, buku, tempat lain, dan sebagainya. Lanjut. Ya, di sini saya ingin menambahkan mengenai perspektif budaya dalam sudut pandang sosiologi. Ini berkaitan juga dengan pemaparan Pak Keseh pada saat pertemuan yang pertama, di mana budaya itu secara umum sebenarnya sama, secara definisi antara sosiologi maupun antropologi. Tapi yang menjadi beda itu dari cara melihatnya, dari perspektifnya. Nah, pada sosiologi, budaya ini cenderung dipakai definisinya itu secara luas, yakni bagaimana praktik sehari-hari, keyakinan, nilai, norma yang dimiliki oleh kelompok sosial. Terus selanjutnya ada juga nih, karena ini juga ngomongin tentang antropologi, ada juga definisi sempit budaya dalam antropologi, yakni cenderung dilihat sebagai bentuk budaya material, tapi kemudian dalam sosiologi ini menjadi salah satu definisi dari budaya itu sendiri. Selanjutnya itu kan tadi definisi secara luasnya. Ini ada definisi sempit budaya dalam sosiologi. Yang pertama ada domain artistik seperti lukisan, musik, teater, dan sastra. Selanjutnya itu juga kadang-kadang lebih khusus untuk objek dalam domain tersebut seperti drama, patung, atau karya musik atau novel. Nah, kenapa sih dibedain? Ini tuh karena pembedaan konsep budaya pada dua definisi yang luas dan sempit ini cenderung akan berpengaruh gitu dalam pemilihan pendekatan untuk melakukan analisis, seperti kayak teori-teori yang sifatnya makro, berarti itu kan kayak pakai definisi yang luas ya. Terus habis itu untuk yang mikro itu yang definisi sempitnya. Nah, jadi budaya dalam sosiologi itu cenderung dibagi ke dalam dua definisi. Kemudian budaya itu dalam sosiologi dianggap sebagai fenomena intersubjektif relasional yang inheren, artinya budaya berada di antara para aktor. Nah, artinya juga bahwa budaya hanya mungkin ada dalam proses interaksi sosial, meskipun budaya dalam definisi yang sempit tadi. Nah, di sini juga terlampir gambar-gambar kayak ada musik, tarian. Nah, itu tentu aja musik nih contohnya yang sebagai karya, ini kan juga termasuk budaya. Jadi nggak mungkin kayak nggak bisa gitu untuk muncul sendiri. Pasti ada dalam proses penciptaannya. Sekalipun itu hanya mungkin terjadi, justru hanya dengan pokoknya ada interaksi sosial yang terjalin antara aktor-aktor di dalamnya, dan akan terus selalu begitu. Jadi budaya itu bukan mengenai individual, sebuah individu, tapi itu merupakan aspek yang muncul dari interaksi antara individu. Ya, kurang lebih gitu. Next. Oh iya, di sini sempat dicantumin link untuk menonton sebentar mengenai cuplikan film informasi seputar vaksin COVID-19 di Google. Belanja online. I like you. I like sex. I like you. I like sex. It's nice. This is my country of Kazakhstan. It locates between Tajikistan. This is my town of Kusak. This city over here live a Martianist. He is my neighbor. I get with him. He must get great success. He is my mom. She is a 43.
I love her. And this, my wife Oksana. She's a boring. Cine sunt eu, mă? Amati Oksana. Cine sunt eu, mă? Du-te tu dracului în pista, mă! Come in here, please. Mă, te Ignore. sparg, mă, de nenorocit! This is where I live. My bed. This is a VCR recorded, and these play cassettes. Now I show you outside from my houses. Tisha. My hobbies: ping pong. Young Shamash, my name is Borat. I'm journalist for Kazakhstan. My government sent me to USA to make a movie film. Please, you look. Hello, nice to meet you. I'm new in town. Wait, what to say? Hello. Hello, my name is Borat. I'm new in town. What are you doing? Careful, advice. Welcome to our country, okay? My name is Borat. Okay, good. Well, I'm not used to that, but that's fine. If this car drive into a group of gypsy, will there be any damage to the car? It depends on how hard you hit him and all that. It's hard to say. Ladies and gentlemen, Borat, Sakia. Can I say we support your war of terror? Kazakhstan is the greatest country in the world. I think that the cultural differences are vast. Exactly. And I think it's a delight to really become Americanized. You want to have a drink? You can't drink that while you're driving. I like you peoples. How can I be like you? What's up, vanilla face? Is it not a problem that a woman have a smaller brain than a man? That's it. Okay. We're finished. We have to leave. Very nice. How much? She is your wife? Nope, that's my wife. In my country, they would go crazy. Oh, my. For these two, not so much. Please, you come see my film. If it's not success, I will be executed. Oke, lanjut ya. Sebelumnya makasih teman-teman udah atas perhatiannya dan udah mau nonton juga. Di sini untuk gambar. Mengenai cultural sociology, sociology of culture, cultural studies, dan antropologi. Bagaimana sih masing-masing disiplin ilmu akan melihat film Borat dan apa yang akan menjadi fokus pembahasan dalam masing-masing disiplin ilmu tersebut, yakni sebagai berikut. Menjelaskan. Yang pertama untuk cultural sociology. Karena ini merupakan suatu penciptaan dan representasi yang terlihat sebagai suatu produk berdasarkan hasil representasi budaya maupun kehidupan sosial. Selain itu, orientasinya itu berupa persoalan kekerasan, konflik, serta perjuangan karena ini mengiring pada tatanan budaya pada masyarakat, lalu disusun kembali sebagai suatu produk dan membentuk struktur budaya. Sekaligus membahas praktik kehidupan sosial sehari-hari. Terlebih lagi, sudah ada anggapannya masyarakat itu berbudaya. Jadi menurut kelompok kami, cultural sociology berdasarkan film Borat ini seperti di mana ia sebagai representasi, bukan hanya ia juga belajar budaya atau hal-hal yang berguna untuk diterapkan di Kazakhstan nanti setelah pulang dari Amerika Serikat. Dengan kesehariannya yang masih tertanam dan terbiasa melakukan apapun seperti saat ia berada di Kazakhstan, seperti dalam cara tegur sapa, membuat humor, bahkan nilai tradisional yang ada di Kazakhstan masih ia pegang masih erat gitu. Banyak praktik hingga dalam kehidupan sosial Borat sehari-hari yang dilakukan baik itu di Kazakhstan, Amerika Serikat, bahkan di California. Itu udah ada di filmnya.
Selain itu, cultural sociology juga akan melihat Amerika Serikat yang ada di film ini sebagai negara dengan masyarakat yang berbudaya. Hal ini juga dapat dilihat dari fenomena sosial yang dimana diamati oleh Borat di sana saat sedang di Amerika Serikat, mulai dari kelompok feminis, ada gay, gypsy, gangster, terus juga rebel manner yang Borat pelajari juga. Selanjutnya, Sociology of Culture. Dilihat dari film Borat 2006 tadi, seperti banyak fenomena budaya di dalamnya. Berkali-kali Borat hadir dalam acara di dunia pertelevisian, yakni guna melakukan wawancara. Dapat dilihat juga teknik wawancara Borat terhadap orang-orang berbudaya di Amerika. Selanjutnya untuk Cultural Studies. Karena merupakan ranah suatu arena disiplin yang bersifat menghubungkan, yakni salah satu contohnya yaitu untuk menguji hubungan antara kebudayaan dengan kekuasaan. Studi ini juga merupakan suatu kajian mengenai konstruksi budaya dan perubahan konteksnya, seperti dengan adanya suruhan atau Borat yang dikirimkan ke Amerika Serikat dengan tujuan untuk membawa pengaruh atau hal-hal yang berguna atau berdampak bagi Kazakhstan. Ini pun juga membuahkan hasil di mana adanya perubahan yang terjadi pada saat Borat yang akhirnya kembali ke Kazakhstan. Bahkan selama perjalanannya, ia juga memiliki jadwal seperti melakukan interview dengan orang-orang berbudaya atau penting di Amerika Serikat, dengan pertemuannya dengan orang yang ibaratnya memiliki kuasa di Amerika Serikat, tentunya ia serap dan ia hubungkan juga dengan salah satunya itu budaya. Selain itu, kita juga bisa lihat dari awal film ini, yakni orang-orang Kazakhstan itu anti-Yahudi. Nah, kemudian setelah Borat ke Amerika, lalu kemudian sudah tidak anti-Yahudi lagi. Selanjutnya untuk antropologi. Bisa dilihat dalam film Borat 2006 bahwa ia mengamati budaya yang ada di sekelilingnya. Jadi ia sebagai pengamat budaya nih, ia melakukan wawancara, terus mencoba memahami atau mempelajari budaya yang ada di Amerika Serikat pada saat itu. Jadi antropologi akan melihat film ini dengan tokoh utamanya si Borat itu sebagai etnografer yang mengamati budaya yang ada di Amerika Serikat. Boleh tolong next slide. Ini referensi yang kita gunakan untuk bahan presentasi hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ini Rahim kena. Sekian dari presentasi kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dina mau nanya. Catat ya. Ini sebenarnya masih bingung sama cultural study. Kan di dalam buku Barker itu ada pernyataan kayak gini ya. Cultural study itu tidak memiliki referen yang dapat ditunjuk gitu. Itu masih belum paham banget sih sama cultural study ini. Boleh dijelasin lebih ini enggak? Lebih lanjutnya mengenai pernyataan yang tadi. Makasih. Makasih juga, Ratu.
Ada lagi nggak ini yang bertanya? Jadi bagi teman-teman, ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Saya mau nanya dong, boleh nggak? Ya, Habib. Ya, saya ingin meminta pendapat kalian nih mengenai film Borat. Kan di dalam film Borat itu kan banyak banget ya kejadian-kejadian yang apalagi menurut kita itu sebuah hal yang sangat tidak wajar. Bahkan ketika dia kunjungan ke Amerika pun sama. Menurut orang sana bukan hal yang wajar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh kalian mengenai konsep budaya dari sosiologi dan antropologi itu sendiri. Nah, perilaku-perilaku seperti itu tuh jika kita kaji, nah menurut pemahaman Anda tuh lebih dekat berdasarkan dari konsep sosiologi budaya menurut sosiologi atau dari antropologi itu sendiri, gitu. Oke, makasih. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya nambah satu. Pengen tahu aja masih tentang film Borat. Jadi dari pengertian tentang sociology of culture dan cultural sociology, dalam adegan-adegan yang ada di Borat nih ya, yang mana sih yang kemudian akan jadi pembahasan cultural sociology dan sociology of culture. Jadi pembahasan ketika kita ngomongin culture, dalam dua disiplin mungkin, dua disiplin ilmu itu, di film Borat itu sendiri, kira-kira yang mana yang akan dilihat dalam kedua disiplin ini? Apanya ketika melihat film Borat? Itu aja. Jadi film Boratnya jadi contoh. Berarti ini yang nggak ada Ailis ya? Mana? Masina? Berarti presenter satu yang nggak ada siapa? Siapa ya? Lupa. Uma. Ya. Oh iya, Rumah ya? Oke. Sorry. Salah sebut. Oke, baik Pak, kita izin berdiskusi dulu Pak ya. Oke, silakan. Oke, Pak. Tadi matkul apa nih? Stratifikasi, Pak. Statik, Pak. Pak Saipudin? Iya. Enak kan kuliah sama Pak Iput? Wah, mantap. Kacau. Mantap. Kenapa, Bib? Mantap gimana, Bib? Asik, Pak, asik. Coba Fikar kali mau jelasin atau yang lain. Apa? Cerita
cerita minggu keduanya apa nih? Itu Pak, Kenapa? kawin-kawin gitu. Hah? Apa? Anak orang pada mau dilamarin, Pak. Siapa? Dilamar, Pak. Dilihat, Pak. Siapa yang mau dilamar? Banyak. Oh, berarti lu Bib suruh ini dong off cam. Apa, Pak? Iya, cowok off cam, Pak. Cewek on cam. Cowok off cam, cewek on cam. Mm-hmm. Jadi bakal ada acara pernikahan di sosiologi nih, apa gimana? Dida kali, Pak. Dikit lagi, Pak. Boleh. Dida mah masih kecil, nggak usah ngomongin kawin. Masih kecil lah. Jangan panggil saya anak kecil, Paman. Kurang sepeda lah. Sepedanya dulu tunjukin. Baru gua nggak panggil Helm. kecil. Pak, saya izin minum obat ya, Pak. Hah? Iya. Daripada celeng di kelas gua, udah minum sana. Takut kumat aja kumat. Pak, sebentar ini saya mau nanya deh, Pak. Apa dah? Kan apa namanya? Lu udah minum obat belum? Ini Pak, obat saya rokok, Pak. Oh. Ya terus? Antropologi sama sosiologi kan ngomongin budaya, Pak. Nah, di Indonesia kan ada namanya Fakultas Ilmu Budaya. Nah, ketika budaya, prodi-prodi itu mandang budaya itu berbeda-beda nggak sih, Pak? Kayak sosiologi sama antropologi. Ya, ntar kita bahas. Biar gue sekalian ngocehnya. Kalau keputus-putus, kesian tarehan. Oke, Pak. Emang rumah kemana? Lagi sakit ya? Atau gimana? Kenapa, Dit? Tahu, Pak. Dida, Pak. Dida. Adiknya Dida kan? Dida yang tahu. Sama Ganang. Udah Dida lagi aja. Iya, kan? sama Ganang. Lanjutin cerita sambil nungguin Rehan ngomong. Jadi siapa aja yang udah udah ditekin tadi, Adit? Yasmin, terus Angelina, Sarah, udah paten banget, Pak.
Udah nih. Pak Iput minta offline nggak? Buset, Fikar mau. Coba Pak. Bahaya ini offline. Uteng sama Awalia doang Pak yang disuruh offline. Siapa? Uteng Siapa sama Awalia. Oh gitu. Ngobrol Nggak UTS aman Pak, katanya Pak. Hah? Kalau Udah ada yang nyamperin beli dia. martabak. Lu ngapa jadi UTS? Gimana sih Jul tadi Jul? Kan tadi lu Jul. UTS aman Pak, asal dapat ciputat aja katanya. Gitu. Oh UTS di kampus. Bukan, kalau menilai UTS aman, diskusi langsung sama dia. Oh gitu. Yang cewek tapi Pak. Cewek doang tapi. Cewek. Berarti lu mah enggak ya Dit ya? Nilai lu nggak bakal Agak. aman ya? Iya. Berarti kalau lu mau nilainya aman, ntar giliran tugas apa koreografi ajak Pak Iput. Pak Iput ada tugas. Ngapain? Biar aman. Ya. Yasmin gitu ngajak. Ajak aja Pak Iput, yuk. Kita tiktokan. Semangat tadi ya. Kayaknya sih emang paling semangat Pak. Jadi lu udah tahu yang diceritain nama senior-senior lu? Betul, valid Pak. Valid. Kemarin bengong aja lu. Orang pada cerita lagi bengong aja. Gak tahu. Berarti udah kedua kali masuk dong? Ya, Pak Iput udah 2 kali masuk atau baru sekali? 2 kali Pak, sama ini, sama tadi. Dia bercandanya emang begitu sih. Agak-agak bikin deg-degan. Kelasan pernah? Gua. Oh lu. Itu sih laki. Macam-macam di kelas dia. Kalau pakai Zoom dia cowok bisa jadi kalau ngeselin sama dia langsung di-kick gitu dari kelas. Waduh. Bahaya. Diem Bib. Berarti ntar kalau aja matkulnya Pak Iput, diem aja. Apaan? Gue yang kena mulu. Tadi lu kagak denger emang. Daripada lu yang di-kick. Tapi bener Bib, lu jangan ngomong. Kalau lu ngomong kesel dia denger lu ngomong. Dengan bahasa lu juga dia kesel. Yang disaranin mah Dida kali Pak. Apa? Kalau Dida, yang disaranin Dida jangan ngomong. Kalau Dida ketemu Pak Iput, kalau beneran ketemu fisik nih ya, terus suruh berdiri berjejer, itu udah kayak adik kakak. Emang dia kecil, Pak? Hah? Coba aja lihat aja di Facebooknya. Tidak. Iya, saya. Semara Bapak Pak? Pak, Om Bapak semana Pak? Hah? Om pakai sip semana? Tingginya kayaknya sebahu. Sebahu. Iya benar sedada kayaknya. Pokoknya kayak Dida deh, kayak abangnya Dida. Kalau ketemu Dida nih bareng, itu bakal jadi kelihatan kayak adik kakak aja. Cocok lu dah. Pak itu mas story ya Pak? Hah? Ada mas story. Story ada lagi molor dia, habis ngeslot kali semalam. Kalah banyak dong ya. Kalau kalah tidur dia. Kalau menang pasti sekarang lagi bangun. Iya lah. Kayaknya nggak bakal pernah menang Pak. Udah. Ya, emang kagak bakal menang lah. Dengerin kata Roma Irama makanya. Nggak mau dengerin Bang Haji sih. Nih presenter udah belum? Mana presenter? Rehan? Belum, Pak. Ya, ilah lama amat. Iya, bentar, Pak. Dikit lagi. Yang udah ada jawabannya, jawab aja dulu.
pertanyaan gue itu bakal kejawab kalau lu semua udah pada paham, oh sosiologi budaya tuh kemana larinya. Oke Pak, saya mau jawab pertanyaan dari Raffi nih tentang cultural study yang tidak memiliki referen. Cultural study tidak memiliki referen yang dapat ditunjuk bahwa namun cultural study dibentuk oleh permainan bahasa dan cultural study itu sendiri istilah-istilah teoritis yang dikembangkan oleh orang-orang yang menyebut karya mereka sebagai cultural study. Itulah yang disebut dengan cultural study. Ketika cultural study didefinisikan sebagai permainan bahasa, di situ terkandung implikasi bahwa terdapat perbedaan antara studi kebudayaan dan cultural study yang ditempatkan secara institusional. Meski studi kebudayaan sudah berlangsung di berbagai disiplin akademi sosiologi, antropologi, sastra Inggris, dan dalam cangkupan ruang geografis dan institusional. Cultural study adalah suatu arena interdisipliner di mana perspektif dari disiplin yang berlainan studi adalah suatu cara pandang teoritis mengenai satu objek dengan perspektif bidang kritik sastra, sosiologi, sejarah, kajian media, dan berbagai bidang lainnya. Bagaimana, Rati? Oke, secara sederhana gue nambahin deh. Jadi gini, ketika ada kata-kata tidak gini, sederhana biar lu paham tentang cultural studies. Jadi gini, cultural studies itu kalau kita bahasakan lebih sederhana, dia bukan disiplin ilmu. Jadi maksud kata-kata itu bahwa cultural study itu bukan disiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi, psikologi, kemudian politik gitu ya. Bahkan HI aja beberapa artikel gue baca, beberapa artikel jurnal gitu ya, masih jadi perdebatan hubungan internasional itu sebagai disiplin atau bukan. Ya walaupun anehnya di Indonesia itu jadi salah satu jurusan favorit semua orang lah ya gitu ya. Tapi secara disiplin ilmu dia tidak jadi ketika ngomong disiplin, bahkan HI pun masih menjadi perdebatan karena isi HI itu cenderung ada di politik, ngomongin politik, cuman memang politik kayak global politik. Nah, cultural studies juga begitu. Jadi cultural studies itu semacam rumpun. Jadi rumpun dari disiplin-disiplin ilmu yang membahas tentang culture. Jadi pembahasannya memang cenderung multidisipliner atau intradisipliner. Multidisipliner berarti jadi multidisipliner berarti dia bisa jadi ketika ada pembahasan atau analisis dalam cultural studies, dia menggunakan beberapa sudut pandang. Atau intradisipliner adalah ya sudut pandang yang mungkin semacam 2 atau 3 sudut pandang disiplin ilmu tertentu. Nah, itu cultural studies. Kurang lebih begitu, Ti. Jadi ketika dibilang tidak ada, apa tadi istilahnya dibakar? Ati? Referen, Pak. Oh, ya tidak ada reference gitu. Jadi nggak ada, dia nggak punya core istilahnya. Karena di dalam perkembangan ilmu pengetahuan hari ini ya, studi-studi terkait pada kelompok sosial atau geografi tertentu itu memang muncul di banyak instansi pendidikan. Kayak gini, kalau di Amerika itu ada Islamic Studies, dosen-dosen di FISIP itu banyak banget yang S3, S2-nya Islamic Studies. Jadi beberapa dosen di ilmu politik misalkan dia cenderung antropologis dan sosiologis sebenarnya, tapi pembahasannya memang tentang political culture atau bisa jadi
ngomongin misalkan tentang apa global networking dalam perspektif sosiologi segala macam. Jadi ketika pembahasan tentang terorisme dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke dalam Islamic Studies. Atau sekarang juga ada studi teror, studi tentang terorisme. Kemudian di UI sendiri, di Pascasarjana ada beberapa studi yang kemudian memang rumpun, dijadikan satu rumpun terkait sama geografis, misalkan studi Amerika, studi Asia, gitu. Jadi Asian Studies, American Studies, European Studies, kemudian Union Studies, macam-macam lah. Dan itu selalu ada. Bahkan Theological Studies juga gitu. Nah, ketika kita ngomongin Cultural Studies, bisa jadi misalkan temen lu yang di Fakultas Syariah misalkan gitu ya. Fakultas Syariah yang cenderung prodinya ngomongin tentang hukum-hukum Islam, tapi ternyata dia membahas tentang satu budaya di Indonesia, kemudian dia kaitkan dengan keilmuannya, nah, itu juga bisa sebenarnya masuk ke dalam cultural studies. Jadi sedikit banyak kayak gitu, Tih. Paham nggak sampai sini? Rati dan yang lain. Ya, jadi itu akan jadi pembeda luar biasa antara cultural sociology atau sociology of culture, ya culture yang dua-duanya juga akan menjadi berbeda dengan cultural studies. Gimana? Sampai sini bisa dipahami? Oke, pertanyaan selanjutnya apaan? Pertanyaan yang lagi, kalau nggak salah ini ya, film Borat masuknya lebih ke sosiologi budaya atau antropologi. Oke, berarti dua pertanyaan gua dan Labib. Tar dulu. Nah, secara sederhana gini. Kita bergerak kemudian ke sosiologi of culture dulu. Karena sebenarnya sosiologi budaya yang akan kita bahas ke depan itu ada di cultural sociology malah. Jadi tadi cultural studies, gua anggap lu paham. Nah, ketika kita ngomongin sociology of culture, dia akan melihat budaya sebagai sebuah sistem kognitif. Tahu ya kognitif ya? Jadi sistem berpikir yang ya jelas complicated, yang kemudian di sistem berpikir di kepala itu akan mempengaruhi interaksi sosial. Jadi basically seperti minggu lalu sempat gue bilang bahwa ketika kita ngomongin sosiologi budaya, maka budayanya sendiri kita akan melihat budaya itu dalam interaksi sosial, apapun bentuknya. Ya, jadi kalau tentang budayanya minggu lalu gue udah bilang bahwa menariknya sosiologi mengklasifikasi bentuk budaya, satu sebagai kognitif, jadi sebagai sistem kognitif, satu lagi sebagai material culture, yang di antropologi dua-duanya itu justru sebagai unsur budaya. Kan ada 7 unsur budaya menurut Kunchoro-Ningrat. Nah, di sosiologi itu menjadi meaning of culture, yang satu dalam artian luas menjadi sistem kognisi, sistem kognitif, yang satu dalam bentuk field sebenarnya, art, kemudian ya kita bilang traditional art, kemudian lukisan, sastra dan lain sebagainya, itu kebudayaan, klasifikasi kebudayaan material dalam aspek yang lebih sempit. Gitu. Tapi Pak masih tetap agak bingung nih bedanya. Tapi gini, yang perlu dipahami bahwa dalam sosiologi akan selalu melihat bahwa apapun arti dari budaya yang kalian maksud gitu ya, atau yang kita maksud dalam pembahasannya, itu akan kembali lagi ke dalam interaksi sosial, bahwa semua itu akan selalu berada di interaksi sosial. Kalau di
gue nggak tahu berapa banyak yang baca Beck ya. Tulisannya Beck ada 2 ini, dia menurut gue cukup sangat jelas malah. Kayaknya Padlin pakai itu. Di Beck itu dia ngomong bahwa apa ya, budaya itu harus dilihat juga sebagai suatu hal yang relasional. Ketika lo ngomongin misalkan lukisan sebagai bentuk kebudayaan, kan gitu ya. Maka lukisan itu tidak akan pernah muncul tanpa adanya interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi. Jadi semua hal itu akan dikembalikan ke dalam interaksi sosial, dan itu adalah core dari sosiologi itu sendiri sebenarnya. Ya contoh gini, kalau lu mau misalkan di sini ada yang desainer grafis atau memang melukis, bahkan ketika ngomongin inspirasi itu akan muncul dalam interaksi sosial. Meskipun kemudian diabstraksikan jadi sebuah konsep, tapi itu tidak akan muncul tanpa adanya interaksi. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Interaksi sosial itu tidak hanya manusia ke manusia. Bahkan yang penting manusia, me atau I gitu ya, aku dengan other yang lain. Jadi ketika seseorang mau ngelukis, dia harus berinteraksi dengan kuas, dengan cat, dengan kanvas, baru itu bisa jadi sebuah karya. Nah, interaksi itu yang kemudian menjadi sorotan utama dalam dalam pembahasan sosiologi budaya. Nah, balik lagi ke sociology of culture. Jadi sociology of culture tetap melihat bagaimana kognitif seseorang mempengaruhi. Jadi kalau di Beck itu dia bilang outer force, kekuatan dari luar diri manusianya yang mendorong atau memaksa seseorang berlaku tertentu dalam sebuah interaksi. Nah, itu yang kemudian disebut dengan struktur di sosiologi. Sampai sini bisa diikuti ya? Bisa nggak diikuti? Oke. Jadi struktur dalam sociology of culture akan bermain di situ. Di materi minggu depan ada tulisannya Berger tentang kehidupan sehari-hari, segala macam itu. Nah, itu akan memperlihatkan bagaimana Berger sendiri dia cenderung berada di posisi sociology of culture. Jadi sociology of cognitive sebenarnya. Bahkan di pendahuluannya dia jelas ngomongin perkembangan tentang sosiologi budaya, sosiologi kognitif. Nah, lalu Pak, bagaimana dengan cultural sociology? Nah, cultural sociology mirip dengan cultural studies, sama pembahasannya cukup mirip. Dia akan berada pada pembahasan mengenai tadi tetap outer force gitu ya, sebagai kekuatan dari luar yang mendorong atau memaksa seorang berlaku tertentu, tapi pandangannya dia akan melihat bahwa dalam interaksi terutama manusia vis manusia gitu ya, akan selalu ada proses relasi kuasa. Jadi ada power relation di situ. Ya, on cam dong, on cam. Kecuali yang memang sudah izin tadi. Ya, jadi tenang, gue bukan Pak Iput, jadi on cam lah. Ya. Jadi bahkan misalkan gitu, tadi cerita Adit atau Labib cerita tentang Pak Iput. Ketika lu berinteraksi dengan Pak Iput di kelas stratif, maka sebenarnya yang terjadi adalah ada relasi kuasa dalam interaksi tersebut yang kemudian itu akan mempengaruhi, gue bilang akan mempengaruhi bagaimana seorang bertindak. Tadi siapa yang di-tag-in sama Pak Iput? Siapa Dit? Apa Dit? Dit. Oh, cewek. Iya, yang di-tag-in. Siapa Dit? Hasil Arina. Uteng Pak sama Yasmin. Oh, bukan Ate. Ate dikit, Pak. Dikit lagi. Enggak. Bentar lagi, Teh. Iya.
nggak boleh Karena ngomong agak- Pak, kalau nggak karena kan. karena AT jauh dari ini aja kayaknya, karena AT jauh dari kamera aja. Ya, jadi tapi gini, ketika kita langsung off cam dong AT. Jadi ketika lu ngobrol bercanda gitu, bercandanya Pak Iput yang memang dari angkatan perangkatan gitu ya. Memang begitu bercandanya. Nah, itu sebenarnya masalah siapa mendominasi siapa. Nah, kemudian latar belakang lu semua gitu ya. Latar belakang lu sebagai struktur sebenarnya itu akan mempengaruhi bagaimana lu menerima bercandaannya Pak Iput dan bagaimana kemudian bereaksi terhadap bercandaannya Pak Iput. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi ketika ngomongin Pak powernya di mana? Powernya ada banyak. Bisa jadi di struktur sosialnya, bisa jadi di fungsi sosial, bisa jadi di jaringan sosialnya, segala macam itu akan sangat mempengaruhi struktur yang kemudian menentukan perilaku lu ketika berinteraksi tadi. Ya, misalkan Labib sebagai orang Cilodong, kan kalau ngomong suka nggak ada remnya, ya nggak? Dengan bahasa planetnya itu kan, ya, Labib kan bahasanya bahasa planet, antara bahasa Arab bukan, bahasa Betawi koya udik banget, gue yang orang Betawi aja kadang-kadang. Itu kayaknya omongan yang keluar dari engkong gua tuh, Labib masih make gitu ya. Jadi itu ketika Labib ngomong, lu sendiri masing-masing ngobrol sama Labib akan punya tanggapan yang berbeda, masing-masing akan sangat berbeda. Gua juga termasuk, lu sebagai teman yang lebih dekat, atau misalkan yang memang lagi ada hubungan lebih spesial sama Labib dan lain sebagainya, masing-masing akan punya reaksi yang berbeda. Labib pun akan berinteraksi dengan cara yang berbeda juga. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang kemudian dalam cultural sociology akan dilihat sebagai power relation. Karena balik lagi, istilahnya tuh sosial praktis. Dalam beberapa teori disebutnya sosial praktis. Sosial praktis itu adalah proses negosiasi kekuasaan dalam sebuah interaksi sosial. Itu namanya sosial praktis tuh. Praktik sosial. Kalau di back itu dia nulisnya ada cultural practice. Jadi kalau ketika ngomongin sosiologi budaya ada istilahnya cultural practice. Nah, di sosiologi sendiri ada namanya sosial praktis. Bahwa itu akan selalu berurusan dengan siapa mendominasi siapa. Ya. Ate ngobrol sama Sabira misalkan, atau Sabira ngobrol sama Cerisa, atau siapapun. Itu akan selalu terjadi dominasi. Tapi tidak akan statis. Akan selalu terjadi negosiasi, bahkan bisa jadi kontestasi. Contoh paling gampang nih ya, ini gue ngasih contoh paling gampang. Kalau lu lagi nongkrong, nih semuanya nih, pernah nggak ngalamin obrolan yang isinya tuh adu nasib aja sebenarnya? Pernah. Kayak Lu mah mending. Iya, Pak. Atau biasa aja, kerenan juga lu begini. Ya misalnya temen lu, weh sekarang keren nih anak sosiologi UI negeri dong gitu. Kalau dimulai dengan pujian, biasanya yang dipuji, biasa aja kali, kerenan juga sih ini UI, nggak ada N-nya, bla 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 bla, sama aja. Tapi poin lemparan bercandaan itu kan sebenarnya bermain, sebenarnya itu dalam posisi negosiasi kekuasaan, bahwa ketika lu kemudian sombong, misalkan gitu, iya dong UIN bla 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 bla. Sebenarnya itu terjadi power abuse yang kemudian justru melemahkan kekuatan. Dominasi orang lain akan muncul. Ya, karena gini, yang ngobrol adu nasib biasanya bukan teman yang benar-benar dekat. Teman-teman nongkrong aja gitu, kayak nongkrong ngobrol atau ketemu seminggu sekali, seminggu 2 kali.
itu akan adu nasib karena nggak begitu dekat, maka yang akan terjadi dalam relasinya itu akan berusaha mendominasi. Dan memang obrolan adu nasib itu cenderung kan sebenarnya mau ngambil alih highlight dalam tongkrongan, bener nggak sih? Tidak nih. Oh gila, kemarin gua kena razia di apa namanya, di Wings Kemang apa? Silver Wing, Wingstop ya? Apa sih? Yang mana Holy di Wings. Oh, Holy Wings. Holy Wings. Misalkan Dida cerita gitu. Ikut kena razia tuh di Holy Wings. Ngobrol sama temennya yang enggak deket-deket amat gitu loh. Malah iya obrolannya kan, wah lu mah mending dah. Holy Wings lagi rame, jadi enggak satu-satu. Gua tuh kemarin di warkop ini juga kena razia, anjir, bla 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 gitu. Kayaknya sedih banget hidupnya. Ntar ada lagi yang nimpalin. Nah, jadi dalam tanda kutip itu kan sebenarnya semacam lu berusaha mengontrol obrolan. Kalau obrolannya sesuai yang lu mau, seorang yang oke 5 menit ajan. Ya, bentar ya. Santer banget itu Mas Maker. Apaan, Bim? Apaan? Nyaring santer. Bahasa mana? Udah jadi pada bisik lagi aja. Aki lagunya jangan menggoda. Bib, lu mendingan ke Ciputat, Bib. Kawanin gua. Gaya dia nge, kamarnya udah estetik. Waduh lo kulinya Adidas. Bangsat kan. Bah, Rati tidur, Bib. Rati tidur, Bib. Di rumah lu udah ajan? Ali kelas belum. Lu tahu Ali kelas sepi. Mabrul, kalau Mabrul yang udah. Si Labib asbak banget ya. Ini Mia ngapain Mia di sini Mia? Halo Kak Mia. Ya. Ngapain Mia di sini? Suka gue lah. Mampus lu Dit, diomelin lu. Suka lu ya, kelas gua ini. Ya udah gue numpang. Demi kan lu. Aja rambutnya basah banget ya. Makanya habis ngapain? Nyelup di bak. Udah kayak kucing cebur lo. Bib,
on mic aja Bib biar ajannya kedengeran. Oh, kedengeran ya? Ini pakai headset. Oke, tadi sampai mana dah? Emang nyanter banget ini. Sampai mana tadi? Hoi. Tadi gue ngomong sampai mana? Sampai itu kan Pak, kultural sosiologi. Yang sosial praktis. Oh, sosial praktis. Oke. Sosial praktis dan cultural praktis ya. Jadi itu kenapa gue harus munculin istilah itu, karena di banyak teori modern cultural ide tentang sosial praktis itu akan banyak muncul. Misalnya gue udah beberapa kali skripsi, kalau Giddens jelas dia ngomongin itu, Bourdieu jelas ngomongin itu. Tapi kemudian misalkan Lefebvre dia ngomongin tentang social space, ternyata tetap ngomongin tentang cultural practice sebenarnya. Oke, sorry. Nah, biar suaranya kayak Deddy Corbuzier ya, deket. Nah, jadi ketika ngomongin social practice dan cultural practice, itulah cultural sosiologi bermain. Dan ya itu akan berhubungan dengan modal sosial segala macam, karena sisanya itu adalah itu kayak ya proses dominasi itu sendiri akan selalu terjadi dalam sosial praktis. Makanya ketika lu ketemu dengan teori-teori yang ada praktis-praktisnya, itu sebenarnya adalah semacam power practice, bagaimana penggunaan kekuasaan dalam sebuah praktik yang kemudian pasti terjadi dalam interaksi sosial. Sampai sini bisa dipahami ya. Itu satu. Kedua, yang selalu jadi ketika ngomongin sosiologi budaya atau cultural sociology, sosiologi cenderung bermain pada masyarakat modern. Jadi pra-modern gitu, masyarakat pra-modern, pra-industri itu cenderung tidak masuk ke dalam fokus pembahasan sosiologi budaya. Artinya, kalaupun misalkan, kalau misalnya di Borat nih, ya di Borat itu kan kalau yang awal-awal ketika dia memperkenalkan keluarganya, seakan-akan kayak karena dibandinginnya sama US atau tempat kita hidup kan kayak dia lebih lebih tradisional, ya nggak sih? Tapi tetap saja itu dilihat sebagai modern society. Kenapa? Karena ya industri yang menjadi salah satu sistem besar dalam proses kehidupan manusia sekarang di masyarakat modern. Itu juga alasan kenapa ada beberapa pembahasan tentang industri budaya, tentang konsumsi budaya, tentang distribusi budaya, karena hanya pada masyarakat modern lah terjadi konsumsi budaya, industri budaya, dan lain sebagainya. Terus gue lupa juga. Nah, pokoknya poinnya gini, apa yang membedakan dengan antrop misalkan? Kalau antropologi,
ya, social interaction atau social relation itu akan dilihat untuk melihat bagaimana sistemnya, sistem budayanya. Kalau sosiologi itu sebaliknya, justru yang akan dilihat adalah sistemnya. Bagaimana sistem itu kemudian mempengaruhi perilaku seseorang, atau bagaimana kemudian konteks, gitu ya, konteks dari sebuah apa ya, kalau gue bilang ya konteks dari sebuah kelompok sosial itu kemudian membuat perilaku anggota dari kelompok sosial itu seperti itu. Dan balik lagi, itu semua dilihat dalam interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu sebagai apanya ya? Sebagai display yang memperlihatkan, oh ini loh budaya. Ya. Nah, ada lagi yang membedakan. Ketika cultural studies dengan cultural sociology. Sedikit banyak berbeda, meskipun keduanya sama-sama ngebahas tentang power ya, power relation. Ada kemudian selain klasifikasi klasifikasi tentang budaya tadi itu, dia juga kemudian membahas tentang bagaimana apa ya, istilahnya tuh ada representasi hidup. Artinya dalam interaksi orang akan selalu melakukan representasi. Selain juga ada representasi melalui apa? Melalui makna, melalui simbol. Makanya di pertemuan minggu depan kita justru akan ngomongin tentang kehidupan sehari-hari yang penuh dengan makna dan simbol. Makanya bermain di bahasa segala macam itu juga sebagai bagian dari representasi, bahwa dalam interaksi sosial setiap agent akan melakukan representasi diri yang kemudian itu berlanjut dengan negosiasi kekuasaan atau relasi kuasa, baru kemudian terjadilah social practice dan interaksi sosial. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak. Pak, saya mau nanya boleh nggak Pak? Boleh lah. Tadi kan kata Bapak sosiologi budaya itu lebih bermain di dunia modern. Nah, sebelum ada modern ini yang lebih dekat mengkaji dalam tuh Pak. Iya, karena gini, disiplin kan muncul memang di modern. Ingat kan antropologi justru bermain di etnografi yang sudah ada. Etnografi yang dikumpulkan sebagai sebuah arsip ini itu yang dianalisis. Nah, analisis itu adalah analisis bisa dianggap sebagai analisis, sedangkan kemudian perkembangannya di sosiologi itu justru pada kan baru tahun apa akhir abad 19 ke 20 akhir abad ke 20 malah baru tahun 1960 70 80 baru mulai ada pembahasan yang lebih spesifik tentang sosiologi. Membahas etnografi kayak gitu enggak, memang sudah antropologi. Makanya antropologi makanya kemudian di sosiologi ketika kita ngomongin bentuk penelitian pun itu memang harus lapangan langsung atau data langsung seperti arsip segala macam. Kalau di Bang Karib gitu ya, gue nggak tahu angkatan lu sempat ketemu atau enggak, mungkin semester depan kayaknya ketemu. Jadi kalau di Bang Karib misalkan dia ada sosiologi arsip, sosiologi sejarah, historical sociology, itu arsip di situ bermain, itu bisa. Tapi tetap saja balik lagi harus ada rekas sejarahnya. Arsip sebagai data sejarah supaya ada alurnya. Oh ini loh kejadiannya, interaksinya itu begini ABCD. Dan biasanya kalau ngomongin sosiologi sejarah,
skupnya akan cenderung meso ke makro. Kalau mikro, ya cenderung nggak masuk ke situ. Jadi balik lagi. Jadi kalau pra, ya memang sosiologi nggak bermain di situ. Kayak tribe gitu ya, tribe di Afrika gitu. Antropolog semua itu yang main. Sosiolog enggak. Gitu. Jelas nggak? Jelas, Pak. Tadi Pak boleh diulang nggak, Pak? Kalau yang perbedaan antara cultural sociology dan cultural studies. Cultural sociology dan cultural studies. Ya, perbedaan paling utama. Iya, yang intinya poinnya, Pak. Cultural studies itu non-disipliner. Artinya dia sebagai rumpun saja. Dan disiplin ilmu yang membahas cultural sebagai studinya, budaya sebagai bagian dari studinya, itu bisa masuk ke dalam rumpun itu. Tapi bukan sebagai ibu ya. Dia semacam kayak, ya kalau di sosiologi semacam kelompok sosial dari disiplin ilmu yang membahas tentang budaya atau menjadikan budaya sebagai salah satu core pembahasannya. Itu paling gampang di situ aja dulu. Kemudian yang juga jadi pembahasan di sosiologi, di cultural sociology itu ada istilahnya cultural turn. Nah, ini juga penting. Cultural turn itu adalah perubahan kebudayaan. Artinya gini, logika sederhananya gini. Di sosiologi teori-teori sosiologi itu mengakui eksistensi agent. Bahwa orang perorangan lu semua nih satu persatu itu sebagai agent. Dalam interaksi sosial lu sebagai diri. Sebagai human being lu. Nah, karena ini agent punya ngomongin kuasa, maka akan sangat mungkin terjadi ya perubahan budaya. Perubahan budaya di sini tidak mesti ngomongin perubahan yang terjadi luas, enggak. Bahwa sebenarnya bahkan perilaku lu bisa jadi akan berbeda dalam setiap interaksi sosial. Kenapa? Karena agent itu sebenarnya dalam tanda sama dengan idenya adalah human beings, manusia yang berpikir, manusia yang mengendalikan. Jadi karena masing-masing kemudian saling berusaha bernegosiasi dalam kekuasaan, maka semua akan dinamis. Nah, budaya yang kelihatan juga kan sifatnya dinamis. Lu ngomongin lukisan pun, ada lukisan yang statis, nggak ada. Misalkan lukisan apapun, mau itu surrealis atau realis atau abstrak sekalipun, pemaknaan terhadap lukisan itu aja bisa jadi dinamis sekali. Masing-masing melihat, masing-masing fokus di mana, pemaknaannya akan berbeda-beda. Ya, yang ngerti seni ya akan berbeda membahasnya. Yang nggak ngerti juga tetap bisa memaknai itu dengan sistem kognisinya juga dengan pengetahuannya. Nah, itu yang disebut dengan cultural turn gitu. Karena disebut cultural turn karena memang dalam interaksi sosial semuanya akan terjadi secara dinamis. Karena setiap agent dalam tanda kutip punya kepentingan untuk melakukan dominasi. Nah, catatan dari tadi gue ngomong dominasi supaya nggak kecele gitu ya. Dominasi itu adalah proses bagaimana kekuatan atau kekuasaan itu bisa terjadi dalam sebuah interaksi sosial. Contoh gampangnya adalah bagaimana seseorang bisa mengikuti si yang dominan sesuai apa yang diinginkan. Contoh ini sekarang udah banyak yang off cam lagi. Tolong yang off cam, on cam. Nah, yang barusan terjadi itu adalah dominasi. Artinya ketika gue bilang, tolong on cam, ya, itu kan urusannya juga dengan kepentingan gue. Nah, itu ketika semua, dosennya bilang suruh on cam, lu semua on cam,
Maka karena gue punya power relation terkait status gue dan lain sebagainya, ya akhirnya mulai kembali lagi pada on cam. Berarti dominasi gue terjadi dan lu menerima itu dengan oke, dosennya nyuruh on cam lah. Nah, ketika ada yang izin misalkan, Pak saya nggak on cam, bla bla bla. Izin itu juga negosiasi kekuasaan sebenarnya. Bahwa satu kejadian bisa dibawa menjadi sebuah power sendiri. Pak, rumah saya lagi mati lampu. Alasan mati lampu itu bisa jadi medium untuk negosiasi kekuasaan bahwa dominasi gue tetap terjadi, tapi kemudian berusaha menghindari itu dengan alasan yang lain. Dan itu yang memang selalu terjadi dalam interaksi sosial. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi dominasi itu bisa skop mikro ya, agent to agent. Lalu bagaimana dengan instansial? Negara itu namanya hegemoni. Kekuasaan yang lebih besar dan biasanya lebih mengikat, lebih memaksa, itu jadinya hegemonik. Gitu. Nah, kalau semuanya paham, berarti dari penjelasan gua, pertanyaan gua yang tadi, ketika ngomongin Borat, apanya yang dilihat dalam sosiologi budaya? Coba ada yang mau ngomong selain presenter, nggak apa-apa. Off cam lagi. Tat. Ya, coba Hasina, paham nggak yang saya jelasin tadi? Manggilnya apa sih? Nggak enak banget 3 suku kata. Kamu dipanggilnya apa sih? Sena, Pak. Hah? Sena. Tena. S-E-N-A. Oh, Sena. Oke. Kamu paham yang saya jelasin tadi, Sen? Lumayan, ya agak-agak sih, Pak. Agak-agak. Berarti masih ada yang belum paham? Iya. Sekarang apa yang belum kamu paham? Yang masih membingungkan? Yang masih. Yang tadi, Pak, yang kultural gitu, yang kayak sosiologi. Yang apa? masih, yang kayak cultural sosiologinya gitu. Ya. Cultural sociology dengan sociology of culture gitu. Iya. Saya ulang ya. Sociology of culture itu membahas culture as cognitive system. Saya ulang lagi. Culture as cognitive system sebagai sistem kognisi. Kognisi itu di sini nih. Kepala. Kalau di sekolah-sekolah dia secara kognisi bagus. Kalau misalkan ada istilah itu di guru biasanya dianggap pinter. Jadi sistem berpikir kognisi itu. Nah, dia melihatnya lebih ke sana. Jadi larinya lebih banyak ngebahas tentang pemaknaan, larinya lebih ke komunikasi, kemudian lebih ngomongin tentang sistem tanda, sistem makna gitu. Power ada di situ, ada tapi tidak dominan. Sampai sini bisa dipahami? Sen? Bisa, Pak. Oke. Nah, cultural sociology itu melihat fokusnya sama-sama interaksi, tapi memang sangat fokus pada agent yang berinteraksi, bahwa selalu ada cultural practice dan social practice dalam sebuah interaksi sosial, yaitu proses negosiasi kekuasaan, relasi kekuasaan, bahkan proses dominasi dan kontestasi dominasi itu sendiri. Lebih bermain di situ. Dan keduanya, ketika ngomongin ada sosiologinya, baik cultural sociology maupun sociology of culture, sama-sama membahas bahwa culture itu, ada istilah cultural turn tadi, bahwa karena ini ngomongin agent, maka sifatnya akan selalu dinamis. Dan itu justru yang biasanya menjadi fokus. Dan di dua-duanya juga akan membahas tentang
modern society, masyarakat modern. Kira-kira bisa dipahami, Sen? Bisa, Bapak. Hah? Bisa. Bisa, sip. Kalau bisa, sekarang gini. Pertanyaan saya coba kamu jawab. Kira-kira apanya dari whole film yang akan jadi fokus sosiologi budaya? Terutama cultural sociology. Dari itu, Pak, budayanya yang apa tuh kan dinamis ya. Terus habis itu ya terus habis itu jadi ini kan adaptasi. Terus ada hal yang mendominasi. Ya, misalnya Borat. Borat yang didominasi atau gimana? Apa, Pak? Gini, logikanya gini, ketika kita ngomong nonton Boratnya. Borat itu diutus ke Amerika untuk mempelajari budaya Amerika. Bener nggak? Tapi ada banyak sekali adegan konyol terkait bahwa dia kemudian memunculkan budaya dia. Kayak tadi deh yang di trailer dari film Borat ketika dia ngobrol kemudian sun pipi kanan dan kiri. Kemudian orang Amerikanya merasa terganggu kan bahwa itu tidak dalam sistem budaya mereka. Nah, tapi gini, ketika Borat mempelajari budaya, maka secara tidak langsung sebenarnya dilihatnya tuh gini, bahwa dia ketika berinteraksi dengan orang Amerika, maka di situ pemahaman Borat itu akan sangat tergantung pada relasi kuasa masing-masing. Ketika dia nanya apakah benar otak perempuan itu lebih kecil, kemudian narasumbernya langsung, oke, saya kira sudah selesai, pergi. Nah, posisi Borat di situ sebagai orang yang belajar, tapi dia sebagai seorang presenter ya, atau apa sih, sebagai jurnalis, ada kamera di sana, itu bisa jadi justru memperkuat posisi dia. Maka kemudian untuk menegaskan kuasanya narasumber, ya walk out. Jadi yang kita lihat ketika balik lagi ketika film Borat, justru dalam proses interaksi yang adegan-adegan yang menunjukkan interaksi sosial di film itu yang akan dibahas. Bisa satu-satu adegan itu bisa masing-masing jadi pembahasan. Tapi secara umum bukan bagaimana Borat membawa budayanya saja, tapi justru bagaimana dia membawa budayanya dalam interaksi sosial di Amerika. Kayak dia tertarik sama Pamela Anderson. Kayaknya angkatan tuh nggak begitu familiar dengan Pamela Anderson ya. Itu salah satu perempuan yang dianggap paling seksi waktu itu. Walaupun semua orang tahu bahwa payudaranya diimplan, tapi memang dia sebagai pemain Baywatch dan dianggap salah satu yang paling cakep lah gitu. Dan Borat menjadi terobsesi kan dengan Baywatch. Di film itu juga menunjukkan itu, makanya dia sampai pengen ketemu dengan Pam. Benar nggak? Sampai situ nggak lo nonton? Ya, jadi dia pengen ketemu Pam segala macam, terus juga sempat nikah lagi kalau nggak salah ya. Iya Pak, betul Pak. Di Amerika gitu ya. Setelah manajernya meninggal. Nah itu interaksi-interaksi yang terjadi, adegan-adegan interaksi itulah yang akan menjadi sorotan dalam sosiologi budaya. Walaupun gimana, meskipun ya film Borat itu film, sebuah set, gitu. Meskipun itu sebuah set, tapi kalau dalam kenyataan itu yang akan dibahas. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, pertanyaan Labib, gue juga deh yang jawab deh. Itu masuk ke sosiologi budaya atau antropologi? Terserah lu mau lihatnya. Masing-masing akan punya fokus sendiri. Ingat, masing-masing punya fokus sendiri, gitu ya. Karena masing-masing punya fokus sendiri, jadi sebenarnya satu set kejadian
itu selalu bisa dibahas dalam banyak disiplin ilmu. Kalau lu nanya ke gua ya gue bisa ngomongin antropologi karena basis keilmuan gua tetap antropologi dan itu nggak bakal hilang begitu saja gitu loh. Tapi ketika Pak itu bisa dibahas sosiologi budaya, ya bisa banget. Gitu loh. Balik lagi dari pengertian tentang sosiologi budaya. Nah, nanti deh gua kirim kalau bisa RPS-nya gitu walaupun masih belang bentong. Makanya kemudian gue menyusun RPS itu sebisa mungkin memperbanyak tema pembahasan di cultural sociology terutama. Karena misalnya budaya populer itu pembahasan yang sekarang memang jadi enak banget dibahas. Bisa jadi itu jadi sangat menarik atau bisa jadi nggak menarik. Tarian misalkan mungkin tadi gue udah cerita bagaimana di Lenggang Cisadane itu bisa dibangun sebagai bentuk identifikasi etnis. Nah itu juga sosiologi budaya sebenarnya. Jadi setelah ini nih sosiologi budaya itu akan punya spesifik lagi biasanya. Jadi sosiologi budaya kalau tanya Pak apa aja yang dibahas banyak karena budaya itu luar biasa luas. Karena budaya itu luar biasa luas maka biasanya memang akan ada subdisiplin. Kenapa gue jadi F? Subdisiplin. Ya. Nanti di semester 6 itu kalau masih ada sosiologi etnis, itu ngomongin tentang identitas. Itu semacam lanjutan dari pembahasan di minggu ke-8 atau 9 gue lupa. Kemudian ada lagi sosiologi politik itu juga bisa menjadi satu lanjutan sendiri. Sosiologi politik, sosiologi budaya ketemu itu jadi sosiologi etnis. Itu mungkin. Gitu. Kemudian ada sosiologi yang kayaknya angkatan lu yang bakal pertama kali ngerasain tuh. Ada mata kuliah pilihan nanti sosiologi pemuda dan gaya hidup. Nah, itu sebagai subdisiplin dari sosiologi budaya. Jadi bahkan itu sebenarnya subdisiplin dari sosiologi budaya pembahasan tentang budaya populer. Nanti akan ada pemuda secara khusus, kemudian ada pendekatan subculture dan lain sebagainya itu akan muncul. Kurang lebih begitu. Sampai sini bisa dipahami? Apa Bib? Ada yang masih perlu ditanya? Enggak Pak, jelas maksudnya. Makasih Pak. Oke, Dida. Dak. Jelas Pak. Ngerti nggak lu? Kalau pas pusing Pak, saya Pak. Kalau pusing minum obat lah. Seduh kopi, bakar rokok, biar nggak pusing. Bapak, saya boleh nanya nggak, Pak? Ya boleh lah. Orang kamu udah bayar UKT. Bapak, budaya itu sama kebudayaan beda atau enggak sih, Pak? Beda atau sama sih, Pak? Gini, ini permainan bahasa memang. Secara gini, pengertian umumnya itu akan jadi sama. Yang membedakan adalah bentuknya. Karena kalau kita ngomongin permainan bahasa, imbuhan ke dan an itu akan menjadikan sebuah kata ya punya makna berbeda. Biasanya sih sebenarnya gimana ya? Biasanya ke-an itu menjadikan suatu kata kerja menjadi kata benda. Misalkan pergi itu adalah kata kerja. Kepergian itu adalah jadi kata benda. Satu momen yang berisikan seorang pergi, jadi kepergian. Set. Nah, budaya juga gitu. Budaya sebenarnya seringkali diperlakukan sebagai kata kerja.
makanya manusia dianggap berbudaya misalnya. Itu sebenarnya kata kerja. Budaya itu bukan, kalau saya juga tidak melihat budaya sebagai sebuah objek material gitu. Lebih kepada kata kerja. Di sosiologi sendiri jelas. Karena tadi kan budaya itu dilihat dalam perspektif interaksi sosial. Berarti itu sebagai kata kerja. Kebudayaan jadi bentuknya. Jadi bentuk bendanya. Kurang lebih begitu. Riz, ngerti nggak? Iya Pak, dikit-dikit Pak. Iya. Oke. Ini mirip dengan culture dan cultural ya. Cultural itu lebih kepada kata sifat. Dia harus ada tempelannya. Artinya tetap sama budaya. Nah, culture-nya sendiri sebagai satu entitas yang berbeda. Enaknya gimana ya? Kalau ngasih contoh biar gampang pahamnya. Oh, di Indonesia deh. Kalau di Indonesia gini, membedakan budaya dan kebudayaan. Budaya itu selalu diartikan dengan perilaku. Kalau di Indonesia ya. Ya, jadi kalau di Indonesia budaya itu adalah perilaku kamu. Kecenderungan perilaku kamu itu disebut budaya. Nah, kalau kebudayaan itu akan diartikan kepada bentuk tertentu yang sudah dimaterialisasikan. Kayak misalkan ritual. Ritual itu kebudayaan, artefak. Ya, itu kebudayaan tuh. Itu bagian dari kebudayaan Indonesia. Artinya kebendaan-kebendaan dari budaya sebagai sebuah perilaku. Coba aja kamu lihat penunjukan kebudayaan karya. Saya nggak bisa bilang karya sih sebenarnya, Tih. Karena kebudayaan itu ya sebagai objektifikasi dari budaya itu sendiri. Karena belum tentu karya ya. Karya itu kan cenderung dengan sengaja memang dibuat, Tih. Tapi ketika misalkan kita ngomongin ritual gitu ya, itu kan secara sistemik dia akan terkonstruksi. Dan itu bukan karya, benar nggak sih, Tih? Nah, tapi ketika dia terkonstruksi, dia menjadi sebuah kebendana, disebut kebudayaan juga. Iya Pak, soalnya kan saya sempat nanya ke teman saya yang FIB, terus ngebedainnya kayak gitu, katanya gini aja Ti, kalau budaya itu dari katanya, nah kalau kebudayaan itu hasilnya kayak karya, dia bilang kayak gitu. Iya, karya sebagai bagian dari kebudayaan bisa, tapi tidak semua kebudayaan karya gitu. Karena kayak sunatan deh, saya bilang sunatan karya bukan? Bukan. Ya, Bukan, Pak. Mungkin karya tukang sunatnya kali ya. Mungkin Ya, betul. ada yang Karya bengkong. dipotongnya diobras dulu, ada yang kagak gitu. Saya nggak tahu dah. Tapi ada perlakuan tertentu pada sunat, dia punya makna sendiri segala macam. Nah, dia akhirnya diobjektifikasikan. Nah, itu jadi sebuah benda, dibendakan. Gitu loh. Nah, ritual itu disebut kebudayaan tuh, Ti. Sedangkan perilaku kita sehari-hari, kemudian inspirasi, kepercayaan, nilai norma itu budaya. Jadi memang perbedaannya ada di pada kebendaan, bersifat kebendaannya gimana ya? Kalau dibilang kebendaan itu seakan-akan harus lukisan gitu, harus tarian gitu. Ya pokoknya ada proses. Oh, ini lebih ribet lagi bahasanya nih. Kalau di antropologi itu ada istilah reifikasi. Apalagi tuh, reifikasi itu sebenarnya objektifikasi, kalau di Berger tuh lebih enak bahasanya, objektifikasi, mengobjekkan sesuatu. Nah, itu namanya kebudayaan. Kurang lebih begitu. Ngerti nggak tadi itu? Jadi supaya nggak cuma terbatas pada ide karya doang gitu. Tapi ya benar, jawaban teman kamu tuh ada benernya ketika dibilang ya karya itu jadi kebudayaan. Iya, setuju gitu. Tapi tidak terbatas di situ aja sih sebenarnya yang saya maksud. Gimana, Ti? Oke, paham Pak. Makasih. Ada lagi? Ini.
Ada lagi yang mau ngomong? Udah. Nah, pertanyaan terakhir, Pak. FIB apakah mempengaruhi? Nah, sebenarnya masuknya jurusan sosiologi jelas di FISIP ya. Tapi bagaimana FISIP dan FIB melihat kebudayaan? Sebenarnya gini, ketika kita ngomongin itu, antropologi anehnya di UI itu masuk FISIP, bukan masuk FIB. Di UGM dia masuk FIB. Nah, itu kalau di antropologi akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka melihat budaya tadi. Kalau dia ada di FISIP, berarti fokusnya ada di antropologi sosial. Antropologi sosial itu mirip sekali dengan sosiologi budaya. Tapi tadi kan udah kelihatan bedanya bagaimana tidak terbatas pada masyarakat modern dan lain sebagainya, itu berbeda. Cara melihatnya juga agak berbeda. Nah, kemudian kalau di antropologi budaya itu akan lebih condong, kalaupun misalkan ngomongin interaksi, dia bermain di kognitif. Jadi ada antropologi kognitif, sama persis dengan sosiologi, ada sosiologi kognitif. Dia akan melihat itu dan cenderung berada di wilayah yang pembahasannya melulu positivistik. Gimana ya? Ya termasuk pembahasan tentang benda-benda budaya tadi, kebudayaan itu masuk ke dalam antropologi budaya. Kalau sosiologi nggak ada perbedaan apakah di FIB atau FISIP, karena pasti di FISIP. Nah tapi gini, itu bisa jadi contoh sebenarnya bagaimana proses dominasi kekuasaan. Jadi ada negosiasi politik tentang masuknya satu jurusan ke fakultas mana. Kalau di kita nih, kalau di FISIP, itu ada satu prodi yang juga pakai sarjana SOS, ya, sarjana gawat darurat. Itu di dakwah ada KESOS, ya, prodi kesejahteraan sosial. Nah, sampai sekarang gue masih nemu beberapa pertanyaan kenapa KESOS nggak di FISIP. Nah, itu sebenarnya proses politis. Ya lucunya ini politik di dalam disiplin keilmuan. Jadi bahkan disiplin keilmuan, antar disiplin keilmuan sebenarnya selalu terjadi negosiasi kuasa. Nah, di instansi kayak Universitas Islam Negeri ini itu jelas terjadi. Jelas terjadi. Dan memang kalau nggak salah KESOS nggak bakal pindah ke FISIP. Dakwah tidak akan melepas, FISIP juga tidak mau nerima. FISIP itu terakhir obrolannya, mendingan bikin prodi baru daripada nerima KESOS. Saya nggak paham sampai sekarang itu gimana ceritanya. Mungkin yang tinggal lama di UIN gitu, menjadi manusia UIN sudah jauh lebih senior dari gua, mungkin lebih paham gitu. Tapi secara umum yaitu memang masalah kekuasaan juga. Ya kayak HI nggak mungkin dilepas sama FISIP. Apalagi misalkan tiba-tiba jurusannya dihilangkan. Secara ekonomi HI yang lebih menguntungkan daripada sosiologi. Karena waktu sosiologi kelasnya masih ada 2, HI udah 3. Udah gitu, secara tampilan, secara background, HI cenderung misalkan lebih tepat waktu untuk bayar UKT dan yang lain sebagainya. Ini gue mungkin berlaku di senior lu, gue nggak tahu kalau di angkatan lu dan ke bawah. Tapi itu yang terjadi. Politik, ekonomi, background itu mempengaruhi kemudian asas penguasaan prodi itu. Nah bisa jadi di dakwah KESOS itu punya posisi sendiri, bisa jadi. Gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan, apa beda? Ya beda. Beda karena itu akan membedakan nomenklatur. Ngerti ya nomenklatur tuh? Nomenklatur itu kalau di surat-surat penyebutan. Misalkan mata kuliah ini sosiologi budaya, itu nomenklaturnya. Gue pernah nulis sosiologi kebudayaan sama Bu Cucu sempat ditegur. Sosiologi budaya kali Pak? Oh iya benar. Lupa. Nah itu nomenklatur namanya. Nah nomenklatur itu sangat mempengaruhi kemudian disiplin keilmuannya dan sub
dari disiplin itu sendiri. Sampai sini paham? Sepi amat nih, sepi paham, sepi bingung, apa bagaimana? Sosiologi of culture tuh pasti berkaitan terus ya Pak sama sosiologi politik. Karena kan ada aturan-aturan. Berarti sosiologi of culture tuh pasti selalu berdampingan sama sosiologi politik ya Pak? Ya, lebih karena bukan sosiologi politiknya aja sih. Karena kan sebenarnya sosiologi budaya dengan sosiologi politik itu hanya sub dari sosiologi. Benar nggak? Subdisiplin kan? Iya nggak sih? Nah, karena itu jadi subdisiplin, maka core dari si disiplin ilmu itu akan tetap ada di setiap subdisiplin. Jadi kalau Pak, sosiologi budaya sama politik berdampingan. Ya berdampingan sosiologi budaya, sosiologi politik, sosiologi etnisitas, sosiologi pendidikan juga sama budaya akan berdampingan gitu. Karena gimana pun juga subdisiplin akan balik ke induknya. Begono. Ngerti nggak? Ji. Janji. Hadir. Ngerti nggak? Insya Allah ngerti Pak. Tawain lu sama Puten. Manggil Kenji aja dia ketawa. Paham ya semua ya? Ada lagi yang mau ditanya? Karena pertemuan Makan pertama apaan, ini. Pak? Hah? Apa? Makan apaan? Salad johor. Kan ini udah johor, makanya makannya salad. Ngaruh ya? Belum ajan gue nggak makan salad. Ada lagi yang mau ditanya? Ini apa itu? Kamisan. Elah, bener lu. Dia mau mandi di rumah itu. Lu ngapa sih, Tre? Udah, paham ya? Berarti kalau udah nggak ada yang nanya. Ya Pak. Kalau sudah, gua nggak paham semua. Jadi pembahasan minggu depan harusnya sudah tidak balik ke sini. Berikan applause dong buat para presenter, 2 presenter kita, Sena dan Rehan. Buset. Biasa aja, Dit. Lu lagi gamparin musuh apa bagaimana sih itu? Buset deh, gamparin musuh. Apresiasi, Oke, Pak. kalau gitu kita selesaikan saja. Ya. Kita selesaikan mumpung belum jam 1, jadi sempat makan dan lain sebagainya. Foto. Ya udah foto. Terutama yang pakai komputer biar sekali doang screenshotnya. Ate. Tadi bukannya udah ya? Lagi teh, guanya nggak ada. Yo, Putre. Pak, Putre cabut, Pak, sumpah. Buset. Kan gue bilang, Putre itu gitu, tahu cabut aja. Iya. Kan saya udah izin tadi jemur baju. Baju saya udah pada kering, lihat. Baru jemur tadi, belum sejam. Ya kan di sini mah panas. Oh iya, Ciputat ya. Ciputat kan latihan nanti di Padang Mahsyar ya. Iya. Apalagi Adit, pasti neraka dia. Itu congor. Biarin aja, Dit. Orang dia ngobrol sama penjaga neraka. Ayo. Udah belum? Belum. Belum.
Raihan, on cam dong. Nabila. Slide 1. Kenji, lu kebalik. Nah. Tapi ntar akhir-akhir kuliah di kampus kali ya. Ntar gue nanya sama Iya, Pak. Tahu nggak? Pak sosiologi mau ini tahu. Asas dulu bentar ya. Iya, udah ayo. Bawe lu. Pakai setting jangan lihat kamera. Iya. Ya Bapak nggak jadi nengok begitu sih. Saya doang. Oh, ngelag ini. Gue mau ngantuk dari gue yang salah. Dia juga gitu. Sama lu. Gayanya sama, Bib. Ayo. Ya, ngelag. Jaringan gue jelek. 1. Sama Pak. Lama lah. Sabar guys. Terus slide 2. Gua slide berapa, Teh? Gue slide berapa, Teh? Slide 1. Gua. Slide 1. Oh. Awel. 1, 2, 3. Treh, lu kan slide 1, Treh. Ngapain foto lagi, Treh? Dah. Pak, sosiologi agama mau ke kampus, Pak. Iya, Bapak ke kampus aja tahu. Tapi ntar pakai bajunya yang alpukat ya. Masuk ke kampus. Yang alpukat. Tenang, alpukat itu tergantung minggunya kalau ini. Ntar pakai yang nanas dulu. Besoknya cabe, jadi akhirnya ntar ngerujak tuh baju. Ya. Ya pokoknya kalau Pak Yusron berhasil untuk kuliah di kampus, berarti kan terbuka lebar tuh. Kita lihat aja beberapa minggu ini. Kabarin aja kalau udah boleh, ntar gue coba ngomong ke cucu. Ke Bu Cucu. Siapa tahu bisa juga. Bawa anaknya ya, Pak. Hah? Bawa anaknya. Oh, Bibi, Pak. Apain? Kecil. Pak, Habib girang banget, Pak. Kenapa? Ngapa emang? Ketemu sama anak Bapak. Nah, anak gua nggak girang masalahnya, Dit. Jadi ini cuman girang sepihak doang. Yaudah ya. Iya, Pak. Selamat istirahat semuanya. Semoga sehat. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Terima kasih, Pak. Yo.